Halo, selamat pagi pemirsa. Fokus Kasus kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi lebih dalam seputar kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Episode kali ini Fokus Kasus akan mengetengahkan mengenai kasus tewasnya seorang wanita yang semula diduga diculik, namun ternyata kematiannya melibatkan suami keduanya. Saat seorang pelaku berupaya mengambil uang korban yang tersimpan di dalam bank menjadi titik dalam pengungkapan kasus pembunuhan ini. Keraguan petugas bank atas identitas orang yang akan mencairkan rekening korban justru mengungkap misteri di balik hilangnya wanita pengusaha angkot ini. Bagaimana kecurigaan ini dapat terhubung dengan penyelidikan pembunuhan? Ditangkapnya Uci Sanusi, warga kampung Muara Babakan, Kelurahan Sindang Rasa, Bogor Timur ini mengejutkan banyak orang. Lelaki ini diduga terlibat dalam pembunuhan istri keduanya, Cynthia. Terungkapnya kasus pembunuhan ini berawal dari laporan keluarga Cynthia atas kehilangan wanita itu pada bulan November 2016 lalu. Karena sejak bulan Maret tahun 2015, Cynthia tidak pernah terlihat di rumahnya di Gang Aut, Cikaret, Bogor. Selama ini keluarganya tidak curiga atas kehilangan wanita itu. Dan penyelidikan polisi mendapatkan informasi di sebuah bank di kota Bogor adanya seorang lelaki yang berusaha mencairkan uang sebanyak 200 juta rupiah dari rekening milik Cynthia. Namun petugas bank menaruh curiga karena identitas yang dipegang lelaki itu berbeda dengan pemilik rekening. Dalam laporan petugas bank, lelaki itu ciri-cirinya identik dengan Uci, suami kedua Cynthia. Jadi korban pelaku berusaha untuk mencairkan sisa uang tabungan korban kurang lebih 200 juta yang ada di bank negeri yang ada di wilayah Bogor. Ya, diketahui dengan membawa perempuan lain yang seolah-olah istrinya. Itu yang kemudian terekam oleh CCTV dan kita kembangkan, ternyata diketahui kemudian bahwasanya dia adalah pelaku pembunuhan istrinya sendiri. Alibi dapat merubah status seseorang di muka hukum. Benarkah suami kedua korban terlibat dalam pembunuhan ini? Apakah sebabnya? Setelah diperiksa intensif di Mapolresta Bogor Kota, Uci menjelaskan istri keduanya, Cynthia, selama ini menghilang dari rumahnya karena sudah meninggal dunia. Lelaki itu mengungkapkan pembunuhan itu dilakukan olehnya bersama 3 orang temannya yang kini masuk dalam daftar buronan polisi. Kepada penyidik yang memeriksanya, Uci menjelaskan pembunuhan itu terjadi karena ia merasa sakit hati dengan sikap korban yang dinilainya sudah keterlaluan dan tidak menghargainya sebagai suami. Tersangka juga menunjukkan lokasi tempat ia membuang mayat istri keduanya itu, sehingga polisi dapat menemukan mayat Cynthia yang sudah berupa tengkorak dan tulang itu di hutan di kawasan Cikajang, Garut, Jawa Barat. Saudara Cynthia, korban, menyuruh saudara Uce ini untuk mengantar suatu keperluan dengan angkot, tapi karena saudara Uce ini sedang kurang enak badan, sedang lelah, dia menolak permintaan Cynthia untuk mengantar tersebut, sehingga Cynthia merasa kesal. Karena kesal, dilemparlah dengan sebuah piring, kena di bagian punggungnya. Di bagian punggungnya, kemudian juga ditendang oleh Cynthia karena kesal. Sehingga dengan peristiwa itu Uce merasa sakit hati. Rasa sakit hati menjadi alasan tersangka membunuh istri keduanya itu. Namun benarkah hanya hal itu semata yang menjadi motifnya? Apakah ada temuan lain yang ditemukan polisi saat penyelidikan kasus ini? Dari hasil pemeriksaan polisi terungkap, alasan Uci menghabisi nyawa istri keduanya itu karena merasa sakit hati atas sikap korban. Kepada petugas yang memeriksanya, tersangka menceritakan kembali
Hari itu sekitar bulan Maret tahun 2015, Cynthia meminta agar tersangka mengantarkannya ke suatu tempat. Namun ditolak karena saat itu Uci sedang tidak enak badan. Penolakan itu membuahkan petaka. Korban melempar piring yang mengenai punggung tersangka. Tidak hanya itu, wanita itu juga menendang suaminya. Diperlakukan seperti itu membuat tersangka terhina. Dan untuk menghindari pertengkaran lebih jauh, Uci menghindar. Ia pergi ke rumah temannya, Darman. Kepada temannya itu, tersangka mengutarakan rasa gusarnya atas perlakuan korban. Pembicaraan itu kemudian berujung pada kesepakatan mereka untuk membunuh istri kedua tersangka. Dan usai membahas pelaksanaan serta waktu, keduanya berpisah untuk mempersiapkan tugasnya masing-masing. Dan pada hari yang telah disepakati tersangka, ia mengajak Cynthia untuk pergi ke Garut. Alasannya, ada keluarga temannya yang sedang sakit. Mereka berdua lalu mengendarai sebuah minibus menjemput Darman dan dua temannya. Mereka melaju ke Garut dan korban tidak menaruh curiga apapun. Namun saat tiba di jembatan Ciranjang, Cianjur, Darman menjerat leher Cynthia dengan seutas tali plastik yang dibawanya. Dalam waktu singkat, korban meregang nyawa. Dan untuk menutupi jejak kejahatannya, 4 lelaki itu lalu membungkus tubuh Cynthia dengan terpal dan membuang jasadnya ke hutan Cikajang, Garut. Mereka lalu kembali ke Bogor dan menjual mobil angkutan kota milik korban. Uangnya dibagi berempat. Dalam pengakuannya kepada penyidik, tersangka Uci menghabiskan uangnya dengan berpesta pora di kawasan Puncak. Uang angkot diambil Darman, Pak. Uci cuma dikasih 5 juta, Pak. Main, Pak. Main ke Puncak, Pak. Bagaimana sebenarnya sosok korban dan tersangka? Mengapa mereka keduanya menikah meski masih terikat tali perkawinan dengan pasangannya masing-masing? Di kalangan teman-teman tersangka Uci, mereka tidak mengira lelaki itu terlibat dalam pembunuhan istrinya. Sejak lulus SD, Uci sudah mencari uang dengan menjadi supir angkot. Selama ini, Uci dikenal yang ramah namun pendiam. Kendati demikian, tersangka memiliki banyak teman perempuan. Dulu orangnya gimana ya? Ya pendiam, orangnya jarang ngobrol. Nggak terlalu suka bicarain masalah pribadi. Terus banyak teman perempuannya banyak lah gitu. Dia kerjaannya sih narik angkot. Usai terungkapnya kematian Cynthia karena diduga dibunuh oleh suami keduanya, keluarga menutup diri dan tidak mau memberikan komentar. Mereka menyerahkan perkara ini untuk dituntaskan oleh polisi. Sementara itu, korban Cynthia sendiri dikenal merupakan sosok yang mudah bergaul. Tidak sedikit anak-anak muda di dekat rumahnya menjadi temannya. Korban juga pernah memberitahukan kepada tetangganya mengenai dirinya yang sudah menjadi istri dari Uci. Namun warga tidak menanyakan status perkawinan sebelumnya karena mereka melihat itu bersifat pribadi. Usai membunuh istrinya, tersangka terlihat masih beraktivitas di dekat rumahnya. Ia bekerja sebagai pengantar galon air mineral dan gas. Rata-rata yang di sini pada tahu, Uci juga udah keluarga, korbannya juga udah berkeluarga. Kalau saya sih gitu. Kalau saya sih diberitahu sama korban. Waktu itu dia ke rumah saya cuma ngasih tahu dia udah nikah sama Uci tersangka, itu aja. Ya kalau saya sih ya
dua-duanya emang gitu ya, sering gonta ganti itu ya, nggak aneh aja, biasa aja gitu ya. Terkait dengan upaya pencairan rekening korban, tersangka menggunakan buku nikahnya dengan Cynthia sebagai dokumen untuk mendapatkan uang korban. Kantor Urusan Agama Bogor Selatan mengungkapkan penerbitan buku nikah itu berdasarkan adanya surat pengantar dari kelurahan tempat korban tinggal. Dalam catatan, Uci menikah dengan Cynthia pada tahun 2014. Saat itu, tersangka berdalih buku nikahnya hilang dan ia memerlukannya sebagai dokumen pelengkap. KUA mengaku tidak tahu korban masih bersuami dan tersangka masih terikat perkawinan dengan wanita lain. Permohonan duplikat nikah atas nama Uci Sanusi dengan Cynthia ini didasarkan atas permohonan oleh Pak Muhammad Khalid dengan mengajukan surat laporan kehilangan dari kepolisian untuk permohonan duplikat. Maka dengan dasar itu saya berani mengeluarkan duplikat nikah. Kalau masalah status, saya mungkin tidak mengetahui tentang proses pernikahan dia dulu, karena saya waktu itu belum menjabat di KUA Kecamatan Bogor Selatan. Pembunuhan berencana memiliki sanksi pidana yang berat. Hal ini agar tidak ada lagi yang berusaha meniru kejahatan ini. Dalam kasus ini, apakah polisi mendapatkan bukti yang cukup untuk menyeret tersangka agar mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya? Usai pemeriksaan intensif terhadap tersangka Uci, polisi mendapatkan sejumlah alat bukti adanya unsur perencanaan dalam pembunuhan terhadap Cynthia. Kendati teman-teman Uci yang turut serta melakukan pembunuhan belum terungkap, namun hal itu tidak mengurangi keyakinan polisi untuk membawa Uci Sanusi ke muka hukum. Dalam kasus ini, polisi menjeratnya dengan pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana yang ancaman pidana maksimalnya berupa hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup. Selain itu, polisi juga menjeratnya dengan pasal 362 KUHP mengenai dugaan pencurian, karena tersangka mengambil sejumlah harta milik korban usai pembunuhan itu. Dalam delik ini atau perbuatan pidana ini kita kenakan pasal 340 KUHP atau pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara sampai seumur hidup. Tayangan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Fokus Kasus. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk Anda. Dan selalu berhati-hati dimanapun Anda berada.